kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Seru TV dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kembali kita berjumpa dalam program NSBU Ngobrol Santai bareng Ustaz. Nah, pemirsa, kita tentu mengetahui ya bahwasanya suatu ibadah atau suatu kebaikan itu pasti akan berefek pada munculnya kebaikan atau ibadah lain yang akan kita kerjakan. Namun sekarang ini ada istilah atau singkatan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, tentu apa yang menjadi problem dalam hal ini? Seharusnya ketika kita telah melaksanakan sholat, tentunya namanya maksiat itu akan terbendung dengan ibadah yang telah kita laksanakan ini. Nah, tentu pada kali ini kita akan kupas bersama dalam program Ngobrol Santai bareng Ustaz. Sholat terus maksiat jalan bersama Ustaz Hafzan El Hadi LCMkom Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabar ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Suasana malam yang tenang Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Tepani dengan kopi hangat Ustaz. Kalau Anda agak beda dikit ini Ustaz. Agak dingin ya Ustaz. Anak muda ya. Anak muda. Masya Allah. Ustaz, kita sekarang ingin sedikit membincangkan terkait dengan fenomena sholat jalan, sholat terus maksiat jalan. Masya Allah. Nah, tentu ada suatu permasalahan dalam hal ini ya Ustaz. Ya. Dimana seharusnya ketika kita melaksanakan ibadah itu tentu akan berefek pada semangat kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya Ustaz. Betul. Nah, sebenarnya Ustaz, terkait dengan hal ini Ustaz, kenapa hal ini bisa terjadi gitu Ustaz? Ketika kita melaksanakan ibadah, namun ujung-ujungnya kita tetap bermaksiat Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jadi hukum asal ya sebuah ibadah itu seperti perkataan para ulama, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan sebuah kebaikan itu adalah dimudahkan melakukan kebaikan berikutnya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ibn Rajab sebagai bukti tanda diterimanya amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melakukan kebaikan dan kebaikan itu diterima oleh Allah, berarti berikutnya kita akan mudah melakukan kebaikan lagi. Masya Allah. Bukan malah sebaliknya. Sekarang lakukan kebaikan, habis itu lakukan maksiat. Bukan seperti itu konsepnya. Karena apalagi dalam sholat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Ankabut ya 45, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, ini hukum asal. Nah. Sehingga kalau orang itu benar sholatnya, otomatis dengan sebab sholat itu dia akan dimudahkan untuk meninggalkan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Nah, sebagaimana juga perkataan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia kata beliau, inna salata la tanfa illa man ata'aha. Salat itu tidak akan membawa apapun kebaikan, tidak akan membawa apapun manfaat kecuali bagi orang yang taat setelah salat. Nah. Artinya dengan sebab salat itu dia menjadi taat gitu. Iya. Dia semakin taat karena salat yang dia lakukan gitu. Hari ini senada juga perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kata beliau,
man shalla salatan lam yatruk ma'asi atau lam yatrukil ma'asi lam yazdad lahu biha minallahi illa bu'dan. Siapa yang melakukan salat tapi dia tidak meninggalkan maksiat, maka tidak akan menambah apapun baginya kecuali hanya semakin jauh dari Allah Ta'ala. Semakin jauh dari Allah Ta'ala. Nah, ini efek bagi seseorang yang salatnya itu ternyata tidak membawa ketaatan kepada dirinya. Ya, justru semakin lama semakin jauh kepada Allah. Jadi istilah tadi, salat jalan, maksiat jalan terus. Ya. Salat tetap, maksiat jalan. Apa tadi? STMJ ya. Salat terus, maksiat jalan. Oh, salat terus, maksiat jalan. Subhanallah. Sehingga disebutkan juga para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir ya, beliau menukilkan perkataan seorang ulama Abul Aliyah rahimahullah ta'ala ya, kata beliau, salat itu minimal ada 3 unsur. Kalau orang tidak memiliki 3 unsur ini, maka dia dikatakan belum melaksanakan salat. Apa itu? Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Ya. Ketika seseorang salat dengan penuh ikhlas, ya, ini akan mengantarkannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Begitu pula ketika dia memasukkan rasa khasyah dalam salatnya, rasa takut kepada Allah Ta'ala, ini akan mencegah dia melakukan kemungkaran. Nah, zikrullah, mengingat Allah Ta'ala, ini akan selalu menjaganya, selalu menjadi perlindungan baginya untuk salatnya tersebut. Sehingga ya, pada intinya seharusnya itu salat yang dilakukan adalah untuk menghapuskan menghapuskan keburukan-keburukannya, dan kemudian memunculkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, akan tetapi bagi seseorang yang melakukan salat lalu ternyata setelah itu dia semakin jalan maksiatnya, pertanyaan di sini adalah bagaimana kualitas salatnya. Nah, ini Ustaz. Masalah khusyuk juga Ustaz. Nah, jadi yang dipermasalahkan di sini bukan ibadah salat, tetapi orang itu dalam melaksanakan salat. Nah, bagaimana orang itu dalam melaksanakan salat? Apa rukun-rukunnya bagaimana? Waktunya bagaimana? Kemudian kualitas kewajiban yang dilakukan dalam salat, sunnah-sunnah salat, ya, cara dia melakukan salat, ya, apakah sudah mengikuti salat Nabi SAW, berjamaahnya dia, dan seterusnya. Ini jadi perhatian. Kalau salatnya benar, sebagaimana ya perkataan para ulama, ya, di antaranya Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali dalam kitab beliau Bahjatun Nadhirin, bahwa siapa melakukan salat dengan benar itu akan memperbaiki amalannya dia. Masya Allah. Nah, jadi yang jadi masalah di salatnya, ya, salat orang itu ya, bukan bagaimana orang itu salat. Iya, bagaimana orang itu salat, bukan ibadah itu, bukan salat ibadah salat itu sendiri, bukan. Begitu. Nah, juga berkaitan berarti dengan masalah khusyuk kita dalam sholat itu, khusyuk atau tidak itu. Karena fenomena yang kita lihat saat ini, mungkin sebagian orang menganggap khusyuk itu adalah ketika cukup dengan mendengarkan lantunan Al-Quran yang merdu sambil menutup mata gitu, Ustaz. Tanpa ketika rukuk maupun i'tidal kita membaca zikir, mulutnya tetap diam gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya khusyuk yang dimaksud dengan khusyuk yang benar itu yang bagaimana sih, Ustaz? Insyaallah, barakallahu fikum. Ya, khusyuk ya, kalau dilihat dari pengertian yang disebutkan para ulama tentang khusyuk, yaitu al-khudu' was-sukun wat-tadallul. Adanya kerendahan hati, ya, adanya ketenangan hati, kita merendah di hadapan Allah, dan ada nilai menghinakan diri di hadapan Allah, yakni untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, sehingga yang disebut dengan khusyuk sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala adalah ketika kita menghadirkan hati dalam salat, ya, hati kita hadir diikuti dengan tenangnya gerakan anggota tubuh. Sehingga ini yang dikatakan dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu sendiri bukan berarti memejamkan mata, bukan berarti diam, ya, tenang, gitu. Tenang, bukan seperti itu. Namun salat itu mesti ada ucapan, ya, ada bacaan,
Ya, sebagaimana ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala ya, tentang orang yang ketika sholat suaranya itu tidak terdengar oleh dirinya sendiri dan mulutnya diam tidak bergerak. Maka Imam Malik katakan, itu bukan bacaan. Karena yang dikatakan bacaan itu harus dengan menggerakkan mulut, ya, bibir, kemudian lidah, itu bergerak ketika membaca sholat, bacaan sholat. Maka itu yang dikatakan dengan sholat. Ya, begitu juga para ulama yang lain menyimpulkan demikian bahwa sholat itu ya, harus ada minimal memperdengarkan diri sendiri dengan bacaan kita. Maka mulut itu harus bergerak dalam sholat. Itulah yang mengiring seseorang untuk khusyuk diantaranya. Nah, adapun menutup mata, tadi kan ditanyakan tentang menutup mata. Oh, ada orang yang mencari sholat, kekhusyukan sholat itu dengan menutup mata ya. Nah, ini sebenarnya tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Maka jadi kesimpulan para ulama seperti Ibnu Qayyim yang beliau katakan, ya, lam yakun minas sunnah taghmidul ainain. Ya, bukan bagian dari sunnah Nabi SAW dalam sholat itu menutup mata. Ya, menutup mata ingin mendapatkan kekhusyukan, bukan itu yang dikatakan ya, hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu juga dalam kitab Ar-Rawdul Murbi juga dikatakan demikian. Bahkan disebutkan oleh penulisnya bahwa menutup mata di dalam ibadah, dalam sholat, ya, ini menyerupai orang Yahudi. Kan? Ya, menyerupai perilakunya orang Yahudi. Tasabuh dia. Nah, ulama yang lain memberikan alasan karena kalau menutup mata dalam sholat itu cenderung lebih dekat kepada gampang tertidur. Gampang tertidur gitu kan. Tutup mata atau ketiduran gitu ya. Gitu, ketiduran apalagi subuh. Ya, subuh kan ini khusyuk atau tidur. Nah, gitu. Jadi sering menghilangkan kesadaran ya karena tertutup mata. Adapun dalam perkataan Ibnu Qayyim ya, dalam kitab beliau Zadul Ma'ad itu pernah disebutkan juga boleh menutup mata. Kapan? Ini dilihat kondisi. Kalau ternyata pemandangannya itu mengganggu kekhusyukan dia. Dia melihat ke sebuah pandangan yang menghilangkan konsentrasi, di saat itulah ya berlaku kaidah akhafud dararain ya, memilih darar ya, bahaya mudarat yang lebih ringan gitu kan. Nah, daripada dia rusak salatnya, kehilangan khusyuk dengan pandangan-pandangannya, maka di saat itu dianjurkan malah dia untuk menutup matanya. Hanya dalam keadaan seperti itu. Namun dalam keadaan normal enggak. Namun sekarang tentu sangat jarang hal seperti itu jadi kan. Karena kita sholatnya di masjid gitu ya. Kalau dalam keadaan demikian ya. Nah, saya terkait dengan tema kita kali ini, sholat jalan, sholat terus maksiat jalan. Bukankah suatu kemaksiatan itu adalah hal yang wajar terjadi pada manusia itu, Ustaz? Nah, kadang kan ada juga hal-hal seperti ini kita dengar, Ustaz. Manusia tentu tidak luput dari namanya maksiat gitu, Ustaz. Bagaimana dengan hal yang seperti ini, Ustaz? Baik, jazakallah khairan. Ya, memang kalau dilihat dari karakteristik manusia ya, disebutkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak manusia, anak Nabi Adam alaihissalam, yakni manusia itu khata', ya, banyak salah. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi banyak, selalu melakukan kesalahan. Nah, ini lumrahnya sebagai seorang berwatak manusia gitu. Ya. Sehingga dengan demikian bukan berarti ketika kita sholat itu betul-betul lepas dari maksiat. Tetapi minimal menyuruh kita untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala dengan taubat. Karena ciri-ciri orang bertakwa, ya, diantaranya wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Nah, apabila dia melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah perbuatan yang keji, langsung kembali ingat Allah Ta'ala. Ya, apabila dia menzalimi dirinya sendiri, langsung ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak berterus-terusan, tidak berlanjut-lanjut dalam dosa itu, gitu. Jadi minimal dengan sholat itu menegur dia,
Iya. Mengingatkan dia, ini ternyata dosa. Ya, jadi setiap kali dia bersalah, dia bertobat kepada Allah Taala. Setiap kali dia bersalah, dia bertobat kepada Allah Taala. Ini yang menjadi konsekuensi dari salat itu sendiri. Ya. Bukan berarti orang kalau sudah salat itu lepas semua maksiat. Ini nggak mungkin. Bebas dari maksiat gitu. Suci. Subhanallah. Tentu ini hal yang perlu kita wanti-wanti ya, Ustaz. Menjadikan suatu ibadah ini sebagaimana yang telah Allah sampaikan dan Rasulullah SAW sabdakan ya, Ustaz. Yang mana sholat adalah salah satu solusi bagi kita untuk menghindari diri dari maksiat itu, Ustaz. Nah, terkait dengan ketika kita telah terjerumus ke dalam dosa, Ustaz. Kita telah sholat, kemudian masih terjerumus ke dalam dosa. Hal ini tentu kita yang berbuat dosa ini terkadang merasa malu gitu, Ustaz. Merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah gitu, Ustaz. Mengangkat tangan berdoa. Kita merasa diri kita adalah hamba yang hina begitu, Ustaz, telah berbuat dosa. Nah, terkadang ini konsepnya betul, namun pelaksanaannya kadang salah gitu, Ustaz. Dalam artian setelah berbuat dosa merasa terhina dan nggak mau lagi meminta atau berdoa kepada Allah, atau nggak mau lagi sholat gitu, Ustaz. Kita kan malu kita dengan Allah SWT. Apakah konsep ini benar gitu, Ustaz? Atau pelaksanaannya benar atau gimana, Ustaz? Yang baik. Barakallahu fikum. Iya. Rasa malu itu sebenarnya dihadirkan ketika bermaksiat. Ya, ketika kita telah sedang berbuat maksiat kepada Allah, kita harus malu kepada Allah. Iya. Ya, dan ini bagian dari rasa takut kita kepada Allah Taala yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, gitu kan. Bukan setelah maksiat baru malu, bukan. Nah, ini keliru. Ya. Jadi ketika dia bermaksiat dia nggak malu kepada Allah, setelah maksiat malu untuk bertobat. Ini keliru. Nah, justru seharusnya ketika dia setelah melakukan maksiat, terlanjur dia melakukan itu, cepat-cepat bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan berputus asa. Jangan merasa Allah tidak akan mengampuni dia lagi. Mungkin tadi perasaan malunya seperti itu. Malu telah berbuat dosa, mengingkari Allah Ta'ala. Ya, kemudian tidak mau lagi sholat setelah itu. Wah, malu sholat nanti bagaimana. Nah, ini keliru. Ya, justru seseorang itu dilarang untuk berputus asa dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada para hamba-hambaku yang telah melampaui batas, artinya telah banyak melakukan dosa, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala ya mengampuni seluruh dosa. Mengampuni seluruh dosa. Ya Allah Ta'ala ya, Al-Ghafurur Rahim. Allah yang Maha Pengampun, yang Maha memiliki rahmat yang luas. Sehingga dalam keadaan seperti ini, ya orang nggak boleh merasa, wah sepertinya Allah nggak bakal ampuni lagi. Ini keliru nih. Nah, tapi justru dia harus menghadirkan rasa yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, sehingga setelah dia melakukan maksiat, dia harus bertobat kepada Allah. Karena setelah ayat itu Allah katakan, wa anibu ila rabbikum waslimun. Ya, bertobatlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan serahkan diri untuk taat gitu. Nah, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi tekad untuk tidak mengulangi itu wajib harus ada. Tapi kalau ternyata salah lagi, kita sudah bertekad. Ternyata berikutnya di waktu khilaf lagi, ya sudah tobat lagi. Masya Allah. Tobat lagi. Ya, maka jangan pernah bosan untuk bertobat. Nah, ini tentunya dalam kehidupan kita ya harus berjuang terus. Yang namanya jiwa ini nafsa la'ammaratun bisu, kan? Jiwa ini selalu menyuruh, mengajak, menyuruh. Untuk apa? Melakukan keburukan. Nah, ini perjuangan kita. Harus mujahadah ya, ya harus mujahadah kita seperti itu. Nah, justru kalau kita berpikiran seperti tadi, malu atau bahkan berprasangka tidak, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, Allah katakan di dalam surat Yusuf ya, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sungguhnya yang berputus asa dengan rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Kenapa hanya orang-orang kafir yang berputus asa dengan rahmat Allah? Karena orang-orang kafir ini telah suuzon kepada Allah. Suuzon dengan kepada Allah Ta'ala, dia katakan, ya Allah nggak mungkin lagi mengampuni dosa. Ini kan suuzon kepada Allah. Padahal Allah
memiliki nama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Al-Ghaffar, yang Maha banyak ampunannya. Ya, Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Dan banyak sekali nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan kemuliaan Allah dan kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita justru malu akhirnya meninggalkan sholat lagi. Subhanallah. Terus bergelimang dengan dosa. Iya, seperti itu. Tetap bertobat. Masya Allah. Nasihat yang luar biasa Ustaz pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di mana pun berada ya. Dan tentunya kita ucapkan syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan sholat sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi dengan niat yang ikhlas ya Ustaz ya. Kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian juga khusyuk dalam sholat ya Ustaz. Iya. Ini akan menjadi salah satu penyebab kita terhindar dari kemaksiatan. Tapi pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini dulu episode kita yang telah kita dengarkan bersama dari guru kita Ustaz Hafzan Al-Hadi LCM.com Hafizullah Ta'ala. Sampai bertemu di episode lainnya di Ngobrol Santai bareng Ustaz. Mari kita akhiri pertemuan kita dan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.